selama ini lancar dengan ukuran spek yang tadi aku ceritakan ya. Ya buat gue cukup pilihan yang cukup moderat, boleh dibilang seperti itu gitu. Hai. Nah, di hadapan gua sekarang ada sebuah laptop. Tapi kita nggak unboxing karena kebetulan sebulan yang lalu udah kita buka, boys. Ini kardusnya, jadi gua nggak usah nguntingin plastik lagi nih sekarang. Tinggal kita buka, kita tunjukkan apa aja sih yang ada di dalam laptop kita kali ini gitu. Nah, kebetulan sekitar sebulan yang lalu ya, gua nyari laptop gitu untuk kebutuhan editing ringan lah, boleh dibilang kayak gitu. Jadi kebetulan aku kadang-kadang di rumah suka iseng-iseng juga kan, ngedit video, terus kadang-kadang ngedit foto, terus nonton film gitu loh, terus buat ngetik-ngetik juga ya. Jadi aku harus milih suatu device yang cukup moderat gitu, yang ideal untuk melakukan semua aktivitas itu gitu. Biasanya sebuah device itu ada plus minusnya lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Tapi dengan adanya kita mencari suatu referensi, akhirnya ya kita meminimalisir untuk salah pilih gitu. Iya nggak sih? Oke, kita kembali ke hadapan yang ada di hadapan kita. Dell Inspiron 15 3511. Gue dapat ada tasnya juga. Sorry bro, ambilin tasnya bro. Sorry ya. Thank you. Oke, kita ada tasnya juga. Kemarin di dalam tas itu ada ini chargernya. Terus dikasih mouse juga. Udah sih, charger sama mouse saja gitu. Kalau ini ada koin milik gua, nyelip. Ya, kira gitu ya. Dan tasnya lumayan oke sih. Saya kadang-kadang bawa kemana-mana pakai tas ini gitu loh. Cukup elegan gitu. Sekarang kan zamannya nyari yang elegan-elegan aja loh, bro. Nah, kita kembali kepada di depan kita ini. Kembali ke laptop ya, kalau istilahnya yang humor di televisi itu. Nah, ini desainnya cukup premium menurut gua gitu dong. Kayaknya enak dibawa kemana-mana ya. Terus ya kita putar-putar dulu nih. Baterainya juga baterai tanam ya, karena sangat tipis juga ya. Terus kita di sini ada logonya ya. Nah, ini di samping kanan samping kirinya ya ada beberapa lubang gitu. Tapi lubang USB-nya ada 3 nih. Harusnya di sini ada lubang audio ya. Terus ada memori juga. Terus kemudian di sini ini ada HDMI. Misalnya kalau mau dihubungkan ke suatu proyektor atau apa, ada di sini gitu. Kira-kira kayak gitu. Terus kita buka aja ya, teman-teman. Nah ini sih. Kita buka, cukup lebar, tampilannya cukup lebar nih, dan gimana tuh, teman-teman bisa melihat juga nih, cukup lebar lah ya, cukup luas, enak dipandang ya. Touchpadnya juga luas juga nih, gitu. Nih di sini ya, keyboardnya. Nah, sambil kita nyalain aja ya, nih. Nanti kita bicara tentang spek performanya juga gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bicara tentang monitornya ya sekarang ya. Ini aku passwordin, jadi aku balik dulu nih. Takut ketahuan, nanti ada orang yang iseng-iseng lihat aset di situ. Nah, oke. Ini layarnya guys. Gitu. Ini nih, dia Full HD, terus kemudian cukup lebar lah, 15,6 inch gitu.
Jadi enak lah gitu untuk nonton video atau apa gitu di putaran gitu. Terus panelnya IPS ini, jadi mendekati real. Kalau kita lihat dari samping kanan samping kiri masih oke gitu. Nah ini dia enaknya itu touchscreen sob, jadi kita bisa akan lebih cepat ya untuk misalnya mencari sesuatu. Jadi banyak hal lah, apalagi kalau misalnya teman-teman yang hobi desain gitu ya, misalnya untuk Adobe Illustrator atau desain-desain yang lain bisa pakai pen juga gitu, jadi akan lebih mempermudah kerjaan di situ gitu. Oke, dari layar kita ke itu ya, baterainya ini cukup awet menurut aku. Jadi dalam pemakaian normal biasanya 6 sampai 8 jam lah kurang lebih. Tapi kalau misalnya ada pakai musik atau mungkin ada editing atau apa, dia ya lebih cepat lagi gitu loh habisnya. Tapi menurut aku cukup aman gitu kalau kita bawa nongkrong gitu ya. Katakanlah kita nongkrong kan paling kuat 2 jam atau 3 jam lah. Aku pikir cukup tanpa harus membawa charger kayak gitu. Nah inilah. Terus kita bicara lagi tentang spek kali ya. Nah ini untuk speknya saya bacakan juga ya. Di sini kita generasi 11 dengan Core i5 ya. Terus kemudian memori RAM-nya 16 GB gitu. Terus untuk RAM-nya ada beberapa slot, jadi nanti bisa di-upgrade. Kalau masalah spek, kadang-kadang pas kita beli itu dia ada pilihannya gitu. Kalau misalnya mau RAM yang 16 harganya sekian, yang 8 harganya sekian kayak gitu. Terus memori internalnya itu di sini sih saya 1 tera, hard disk 1 tera, terus SSD-nya 256 GB gitu. Tapi ada pilihannya biasanya gitu. Nah, kemarin aku beli ini harganya sih 8 jutaan ya, 8 juta koma berapa gitu ya. Tapi karena aku memilih untuk yang RAM-nya 16 GB, terus memorinya 1 tera, terus hard disk 1 tera, terus SSD-nya 256, dan ada tambahan-tambahan misalnya kayak anti gores dan lain-lain, jadi 9 jutaan gitu. Ya selama ini aku memakai kan kadang-kadang untuk ngedit, untuk apa juga gitu. Nah biasanya aku kalau ngedit menurut aku cukup oke. Jadi kalau aku melakukan rendering atau pas ngedit itu waktu real ketika aku melakukan preview gitu loh. Jadi nggak misalnya durasinya 5 menit jadi ngelag gitu lama kayak gitu nggak cukup bagus menurut aku untuk editing video ya. Kadang gini ya, maksudnya kita juga harus terukur juga ketika bicara tentang performa laptop kita gitu. Kalau misalnya kita harus ngedit 4K terus mungkin cukup complicated videonya gitu, jadi nggak mungkin juga saya harus ngedit di laptop aku yang sekarang ini. Pasti aku akan ke laptop yang lain juga gitu. Nah kalau ini cukup untuk editing sedang lah menurut aku udah oke. Karena kadang-kadang aku juga masih ngasih beberapa layer, ada gradingnya juga, masih lancar gitu untuk melakukan rendering, baik editing maupun rendering gitu. Untuk volumenya gitu, audionya sebenarnya tanpa audio eksternal ini sudah cukup lumayan sih. Jadi aku tes dulu ya, nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng nih. Kalau aku karena di rumah kadang-kadang banyak orang, jadi memang harus pakai headset mau nggak mau biar nggak ganggu orang lain gitu. Tapi untuk kualitas audio sendiri laptop ini menurut aku oke banget gitu. Jadi nggak cempreng banget gitu, ada bass-bassnya dikit. Ini aku coba putarin suatu musik ya. Ini sebentar. Ini di 50, gue kecil-kecilin dulu, 40% dulu ya. Oh baby, you
Nah ini aku naikin lagi ya, aku coba naikin lagi di 75. Ya cukup asik lah, musiknya cuma ada bassnya dikit kan. Untuk audionya oke gitu. Ya udah sih. Berat rasanya untuk menyimpulkan sesuatu buat saya kan, atau mengambil apa ya, memberikan sebuah referensi. Tapi aku merasa cocok dan suka dengan laptop ini karena selama ini lancar dengan ukuran spek yang tadi aku ceritakan ya. Ya buat gue cukup pilihan yang cukup moderat, boleh dibilang seperti itu gitu loh. Oke, kita tetap pantangin terus channel kita Ulasin. Kita akan berbagi hal tentang gadget dan lain-lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.